Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardika Ramadhani, nomor absen 12 dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan materi pendidikan agama Islam kelas 10 tentang perjuangan dakwah Rasulullah di kota Mekah. Sebelum mengulas lebih jauh materi kali ini, alangkah baiknya kita melihat poin-poin yang akan kita bahas dalam materi kali ini. Untuk poin pertama yaitu tujuan Rasulullah melakukan dakwah. Untuk poin kedua, substansi dakwah Rasulullah di Mekah. Dan untuk poin ketiga, strategi dakwah Rasulullah di Mekah. Poin pertama, tujuan dakwah Rasulullah di kota Mekah. Tujuan dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah adalah agar masyarakat Arab mampu meninggalkan kejahilian dalam bidang agama, moral, dan hukum, sehingga menjadi umat yang mempercayai kebenaran ajaran Islam sekaligus agar dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk poin yang kedua adalah substansi dakwah Rasulullah, dan kita akan membaginya menjadi dua bab. Bab pertama yaitu kerasulan Nabi Muhammad SAW dan wahyu pertama. Menurut beberapa riwayat yang sahih, Nabi Muhammad SAW pertama kali diangkat menjadi Rasul pada malam hari tanggal 17 Ramadan saat usianya 40 tahun. Malaikat Jibril datang untuk membacakan wahyu pertama yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Nabi Muhammad SAW mengulangi permintaannya, tetapi jawabannya tetap sama. Kemudian Jibril menyampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Itulah wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagai awal diangkatnya sebagai Rasul. Kemudian Nabi Muhammad SAW menerima ayat-ayat Al-Quran secara berangsur-angsur dalam jangka waktu 23 tahun. Ayat-ayat tersebut diturunkan berdasarkan kejadian faktual yang sedang terjadi, sehingga hampir setiap ayat Al-Quran turun disertai oleh asbabun nuzul, atau sebab atau kejadian yang mendasari turunnya ayat-ayat. Ayat-ayat yang turun itu dikumpulkan sebagai kompilasi bernama Al-Mushaf, yang juga dinamakan Al-Quran. Untuk bab yang kedua yaitu ajaran-ajaran Rasulullah di kota Mekah. 1. Aqidah. Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa ajaran tauhid masyarakat Arab yang saat ia dilahirkan, bahkan jauh sebelum ia lahir, hidup dalam praktik kemusyrikan. Ia sampaikan kepada kaum Quraisy bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pencipta segala sesuatu di alam ini, langit, bumi, matahari, bintang-bintang, laut, gunung, manusia, hewan, tumbuhan, batu-batuan, air, api, dan lain-lain sebagainya, itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran keimanan merupakan ajaran utama yang diembankan kepada Rasulullah SAW yang bersumber kepada wahyu-wahyu ilahi. Banyak sekali ayat Al-Quran yang memerintahkan beliau agar menyampaikan keimanan sebagai pokok ajaran Islam yang sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat meminta segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beranak dan tidak pula diberanakkan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Untuk ajaran yang kedua adalah akhlak mulia. Dalam hal akhlak, Nabi Muhammad SAW tampil sebagai teladan yang baik atau ideal sejak sebelum menjadi Nabi. Ia telah tampil sebagai sosok yang jujur sehingga diberi gelaran masyarakatnya sebagai Al-Amin atau yang dapat dipercaya. Selain itu, Nabi Muhammad SAW merupakan sosok yang suka menolong dan meringankan beban orang lain. Ia juga membangun dan memelihara hubungan kekeluargaan serta persahabatan. Nabi Muhammad SAW tampil sebagai sosok yang sopan, lembut, menghormati setiap orang, dan memuliakan tamu. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga tampil sebagai sosok yang berani dalam membela kebenaran, teguh pendirian, dan tekun dalam beribadah. Untuk poin yang ketiga yaitu strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Strategi merupakan cara-cara yang diperlukan Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan dakwah Islam dengan tujuan agar dakwah tersebut bisa dengan mudah diterima oleh umatnya.
Untuk tujuan tersebut, beliau melakukan strategi berdakwah secara bertahap agar substansi materi dakwahnya dapat diterima dengan mudah di kalangan masyarakat Arab. Proses dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah berlangsung selama 13 tahun. 3 tahun dilakukan secara sembunyi dan 10 tahun secara terang-terangan. Untuk yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Pada mulanya, Nabi Muhammad SAW memulai kegiatan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi dengan harapan tidak menimbulkan kecurigaan dari kaum Quraisy Mekah. Pada mulanya, beliau hanya menyeru kepada keluarga inti dan beberapa kerabat dekatnya. Pada tahap ini, Nabi Muhammad SAW hanya menyampaikan beberapa ajaran dasar dari agama Islam. Inti ajaran tersebut mencakup 3 hal, yaitu pertama, keesaan Tuhan, kedua, penghapusan patung-patung berhala, dan ketiga, kewajiban manusia untuk beribadah ritual dan sosial untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Orang-orang yang pertama kali menerima ajaran dan suruhan Nabi Muhammad SAW disebut dengan as-sabiqun al-awwalun, atau orang-orang yang pertama masuk Islam. Mereka adalah Khadijah, Zaid bin Harisah, Ali bin Abu Thalib, serta Abu Bakar. Pada perkembangan selanjutnya, mereka turut serta menyebarkan agama Islam dan berhasil mempengaruhi beberapa orang di sekitarnya. Abu Bakar misalnya berhasil mengajak 5 orang untuk memeluk agama Islam. Mereka adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, dan Utsman bin Affan. Selain keluarga dan kerabat dekat, Nabi Muhammad juga menyampaikan dakwahnya kepada orang-orang yang sudah dikenalnya secara baik dan mereka pun mengenal baik kepribadian beliau. Sikap mereka menerima langsung dakwah Nabi SAW karena didasari keyakinan kuat bahwa apa yang disampaikannya adalah benar adanya. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Menurut keterangan Ibnu Hashim, kemudian secara berturut-turut manusia, wanita, dan lelaki memeluk Islam sehingga berita Islam tersiar di Mekah dan menjadi bahan pembicaraan orang. Allah selalu memberitakan Rasul-Nya menyampaikan Islam dan mengajak orang kepadanya secara terang-terangan selama 3 tahun. Rasulullah melakukan dakwah secara tersembunyi. Allah kemudian berfirman kepadanya, "Maka siarkanlah apa yang diperintahkan kepadamu dan janganlah kamu pedulikan orang musyrik." Surat Al-Hijr ayat 94. Dan berilah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Quran Surah Asyura ayat 214-215. Dan katakanlah, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan. Surat Al-Hijr ayat 89. Pada waktu itu pula Rasulullah SAW segera melaksanakan perintah Allah, kemudian menyambut firman Allah, "Maka siarkanlah apa yang diperintahkan kepadamu dan janganlah kamu pedulikan orang musyrik." Dengan pergi ke atas bukit Safa, lalu memanggil, "Wahai Bani Fir, wahai Bani Adi," sehingga mereka berkumpul dan orang yang tidak bisa hadir mengirimkan orang untuk melihat apa yang terjadi. Nabi Muhammad SAW berkata, "Bagaimana pendapatmu apabila aku kabarkan bahwa di belakang gunung ini ada pasukan berkuda musuh yang datang akan menyerangmu? Apakah kamu mempercayaiku?" Mereka menjawab, "Ya, kami belum pernah melihat engkau berdusta," kata Nabi Muhammad. "Ketahuilah sesungguhnya aku adalah seseorang pemberi peringatan kepada kalian dari siksa yang pedih." Abu Lahab kemudian memprotes, "Sungguh celaka kamu sepanjang hari. Hanya untuk inikah kamu memelukkan kami?" Selanjutnya turunlah firman Allah, "Binasalah kedua belah tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa." Dakwah Nabi Muhammad secara terang-terangan ini ditentang dan ditolak oleh bangsa Quraisy dengan alasan bahwa mereka tidak dapat meninggalkan agama yang telah mereka warisi dari nenek moyang mereka dan sudah menjadi bagian dari tradisi kehidupan mereka. Pada saat itulah Rasulullah mengingatkan mereka akan perlunya pembebasan pikiran dan akal mereka dari belenggu taklid. Selanjutnya dijelaskan oleh Nabi Muhammad bahwa Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu tidak bisa memberi faedah atau bahaya sama sekali, dan bahwa turun-temurunnya nenek moyang mereka dalam menyembah Tuhan-Tuhan itu tidak dapat dijadikan alasan untuk mengikuti mereka secara taklid buta. Firman Allah,
Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui sesuatu apapun dan tidak mendapat petunjuk? Quran Surah Al-Baqarah ayat 170. Ketika Nabi Muhammad mencela tuan-tuan mereka, membodohkan mimpi mereka, dan mengecam tindakan taklid buta mereka kepada nenek moyang mereka dalam menyembah berhala, mereka menentang dan sepakat untuk memusuhinya, kecuali pamannya, Abu Talib yang membelanya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.